Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Prospekers, kembali lagi bersama kami di podcast Hima Prospek yang ke-23. Bersama saya Chelsea Oliviana Bangun dan rekan saya Anissa Mawadah Lubis yang akan menemani Sobat Prospekers beberapa waktu ke depan. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas topik yang super menarik dan super penting yang pastinya relate banget nih buat mahasiswa zaman sekarang. Wah, emangnya kita bakal ngobrolin apa nih, Nis? Jadi, kita bakal ngobrol tentang gimana sih caranya kuliah sambil berbisnis, kenapa enggak? Wah, ini sih topik yang keren banget ya, terutama buat Gen Z yang banyak banget passion di dunia bisnis. Tapi kita nggak bakal sendirian nih, Nis. Kita bakal ditemenin sama pemateri yang luar biasa. Betul banget. Nah, beliau ini adalah mahasiswa yang aktif dan berprestasi. Langsung aja kita sambut Kak Bintang Sadefa Akbar. Hai Kak Bintang, apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah ya, Nis. Sebelumnya selamat datang ya Kak Bintang di podcast Hima Prospek. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Kak, gimana kalau kita sapa-sapa dulu nih Kak Sobat Prospekersnya bareng-bareng. Hitungan ketiga ya Kak. 1, 2, 3. Halo Sobat Prospekers. Oke deh, langsung aja kita mulai obrolannya. Jadi gini nih Kak, kuliah sambil berbisnis itu kan pasti nggak gampang ya. Nah, pertanyaan pertama, tantangan terbesar apa sih yang kakak rasain ketika harus membagi waktu antara kuliah dan bisnis? Nah, menurut saya sendiri ya, tantangan terbesar itu adalah manajemen waktunya. Jadi kan kita tahu sendiri bahwa kuliah itu jadwalnya padat banget. Apalagi ada tugas, ada presentasi, apalagi kalau kita anak organisasi. Ya, itu benar. Banyak banget kegiatannya. Nah, sedangkan bisnis itu dijalanin tuh tiap hari, nggak bisa tuh seminggu sekali gitu kan. Pastinya ada jadwal tuh yang bentrok-bentrok. Kayak misalnya saya besok ada jadwal kuliah nih, terus besok sebenarnya ada agenda meeting sama klien gitu. Tuh gimana sih cara ngatur itu? Itulah namanya kita tuh harus belajar ngebuat skala prioritas. Jadi kita tuh tahu apa aja tuh yang agenda penting kita atau agenda yang mendesak gitu. Nah kalau misalnya ada kelas-kelas bentrok kayak gitu, kita tuh bisa minta tolong sama tim kerja kita gitu. Jadi mendelegasikan kerja kita seperti itu. Nah adanya kelas-kelas permasalahan kayak bentrok gitu kan, itu tuh bisa kita atasi dengan skala prioritas. Nah skala prioritas ini bisa membuat kita tuh lebih bisa menghargai waktu kita, lebih bisa mengatur waktu kita agar nggak semena-mena gitu, dan bisa mendisiplin diri. Nah itu sih salah satu tantangan terbesar dari kuliah sambil bisnis itu. Wah, berarti intinya tanggung jawab ya Kak? Iya, benar sekali. Wah, menarik banget tuh Kak. Nah, tapi pernah nggak Kak ada momen di mana tugas kuliah dan orderan bisnis datang bersamaan? Gimana sih cara Kakak untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut agar bisa tetap jalan? Nah, cara mengatasinya itu adalah yang pertama, itu solusinya adalah kita tuh harus mengatur waktu dan prioritas kita. Nah, apalagi saya sendiri itu bisnisnya sama tim kan. Jadi kita tuh mendelegasikan lah, misalnya ada bentrok nih, saya sendiri yang ada kelas gitu kan, terus bisa didelegasikan sama tim agar dia bisa menghandle tanggung jawab saya gitu. Jadi kita koordinasi dengan timnya? Iya benar sekali, dan mengatur waktu kita tuh agar bisa berjalan semuanya secara mulus gitu. Oke, jadi tapi aku kepikiran nih Kak, kan ada tuh pendapat beberapa orang yang bilang kalau kuliah sambil berbisnis itu bikin mahasiswa jadi nggak fokus. Akhirnya jadinya hasilnya setengah-setengah. Nah, menurut Kakak gimana? Nah, menurut pendapat aku ya, itu tuh tergantung dari mindset sama sudut pandang mereka, cara pandang mereka, dan bagaimana mereka itu memanajemen waktu mereka. Jadi kalau hasilnya setengah itu aku kurang setuju, karena menurutku kuliah sambil bisnis itu adalah saling melengkapi, karena di kuliah kita tuh belajar tentang teori dan ilmunya, apalagi aku juga manajemen ya, mempelajari teori-teori sama ilmu-ilmu tentang bisnis. Nah di bisnis ini aku tuh menerapkan ilmu-ilmu sama teori yang udah aku
pelajari itu di kelas seperti itu. Jadi menurutku ini saling melengkapi. Dan contohnya kayak gini, aku tuh nggak tahu sebenarnya gimana sih cara nyusun proposal bisnis yang oke banget, yang bisa menarik investor. Nah di kelas aku tuh mempelajari teori itu dulu. Nah setelah itu aku bisa mempraktekannya secara nyata di bisnisku ini, seperti itu. Jadi sejalan ya Kak. Iya. Keren-keren sih Kak. Nah, kalau misalnya nih Kak, ada teman mahasiswa yang pengen mulai bisnis saat kuliah, tapi masih takut gagal nih Kak. Menurut Kakak, apa sih yang sebaiknya mereka pertimbangkan terlebih dahulu sebelum memulai bisnisnya? Nah, yang dipertimbangkan pertama adalah gimana caranya mereka itu bisa mengkonsepin ide bisnis mereka dengan seksama gitu. Dan mereka tuh bisa nge-searching dulu ya ke bagaimana cara bisnis yang baik itu untuk dijalanin, dan bisa nge-branding bisnis itu agar lebih dikenal di khalayak ramai seperti itu. Wah keren banget. Nah terus kalau ngomongin solusi, tadi kan sudah ada tantangannya. Apa aja solusi yang bisa diterapkan dalam menghadapi tantangan kuliah sambil berbisnis nih menurut Kakak? Nah ada sih 3 solusi ya menurutku. Yang pertama itu adalah mengatur waktu dan prioritas. Jadi kita tuh tahu kegiatan apa yang mendesak, kegiatan apa yang penting agar nggak keteteran. Yang kedua adalah komunikasi yang terbuka sama tim kita. Gimana kita kayak mengkomunikasikan, misalnya kita lagi nggak bisa nge-handle bisnis ini, tolong deh dibantu. Nah, yang ketiga itu adalah bagaimana kita bisa mendelegasikan kerja kita, kayak gitu. Jadi jangan ragu-ragu dan jangan sungkan untuk minta bantuan agar nggak ada burnout di tengah-tengah kita menjalani bisnis itu. Intinya komunikasi ya Kak, satu Iya, sama benar lain. Nah, kalau dari pengalaman Kakak sendiri nih Kak, kesalahan umum apa sih Kak yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa saat kuliah dan berbisnis itu? Dan apa aja sih Kak upaya yang bisa dilakukan untuk memperbaiki masalah tersebut Nah, Kak? kesalahannya itu yang pertama adalah mereka itu nggak bisa membagi waktu dengan baik. Pasti kayak kadang lebih memilih gimana ya? Saya juga ada kasus gini. Mereka itu lebih memilih untuk bisnisnya dan meninggalkan kelas kayak gitu kan. Jadi kayak nilainya hancur, padahal niat awal kita tuh berkuliah kan. Bukannya sebenarnya bisnis ini oke juga, tapi kuliah ini juga lebih gimana ya, kita tuh harus bisa manajemen waktu dengan baik gitu. Jadi harus pintar-pintar lah memanajemen waktu agar kuliah oke, bisnis pun oke, seperti itu. Nah cara ngatasinya ya itu membuat skala prioritas. Kan ada matriks skala prioritas tuh, ada yang agenda penting dan mendesak, agak penting nggak mendesak, seperti itu. Pokoknya kita tuh harus mengatur lah jadwal kita seharian tuh bagaimana, jadwal kita seminggu tuh gimana. Jadi gimana ya, kita tuh bisa menjalankan kedua-duanya tuh secara Balance ya Kak. gitu ya. Nah, tadi kan juga Kakak udah bahas tentang delegasi tim kan. Kakak juga bisnisnya dikerjain dalam tim. Nah, apalagi tim Kakak juga sama-sama mahasiswa. Iya benar sekali. Nah, pasti ada tantangannya. Nah, gimana cara Kakak mengelola tim bisnis Kakak biar tetap kompak dan produktif? Nah, yang pertama itu adalah pembagian job desk yang jelas. Dan karena job desk yang jelas itu, jadi mereka tuh tahu apa tanggung jawab mereka kan. Yang kedua itu adalah timeline yang realistis. Jadi kita tuh sesuaikan dengan jadwal kuliah kita masing-masing gitu. Nah, dan juga harus fleksibel. Soalnya kan kalau misalnya kita terlalu kekang, nanti malah buyar sendiri gitu kan. Benar. Dan yang ketiga adalah komunikasi yang terbuka. Itu sih kuncinya. Nah, oke Kak. Nggak terasa ya Kak, kita udah akan memasuki pertanyaan yang terakhir nih Kak. Kadang di lingkungan mahasiswa sering banget nih yang bilang, ntar aja deh bisnisnya, kelar kuliah atau selesai lulus aja. Nah, kalau Kakak sendiri nih ditanya pertanyaan yang kayak gitu tuh, jawaban Kakak gimana ya Kak? Menurutku ya, lebih baik kita mulainya tuh sekarang, karena kan lagi kuliah, masih muda juga, banyak aja nyoba-nyoba hal-hal yang baru. Jadi kan kalau gagal pun nggak masalah ya, kan, bisa diulang lagi. Iya, jadi kalau misalnya kita udah selesai kuliah, malah kalau gagal tuh takut banget sih. Apalagi kalau misalnya belum punya pekerjaan tetap, terus kita bisnis gagal, gimana gitu. Iya, susah mengeksplor dirinya lagi ya Kak. Benar sekali. Wah, makasih banget nih Kak Bintang atas sharingnya hari ini. Banyak banget insight yang bisa kita ambil bareng Sobat Prospekers di rumah.
Wah, bener banget ini ya. Semoga tips dan pengalaman dari Kak Bintang bisa jadi motivasi nih buat kita semua. Dan untuk berani mencoba hal baru. Tetap seimbang antara kuliah dan bisnis. Dan tentunya tetap jaga kesehatan mental juga ya, Sobat Prospekers. Sebelum kita tutup sesi obrolan kali ini, kira-kira kakak ada pesan atau kata-kata motivasi nggak nih buat Sobat Prospekers? Oke, untuk teman-teman semua, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk berkarya. Kalau misalnya punya ide bisnis terlintas itu langsung aja catat, langsung aja buat planningnya. Kalau misalnya sekiranya oke, jalanin aja, jangan tunggu sempurna, jangan tunggu 100 dulu baru dijalanin. Mulai aja dulu dari langkah kecil, dari langkah 1 dulu begitu. Jadi tetap semangat, tetap berkarya, tetap berinovasi. Wah, keren banget ya Nies. Oke, terima kasih banyak ya Kak Bintang sudah mau sharing banyak hal yang luar biasa dan sangat memotivasi kami, terutama buat para Gen Z zaman sekarang ya Kak. Oke Sobat Prospekers, sampai sini dulu episode podcast kita kali ini. Jangan lupa stay tune di episode-episode selanjutnya dengan topik yang gak kalah menarik. Nah, jangan lupa like dan subscribe podcast kami agar tidak ketinggalan episode menarik lainnya ya teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan mentalnya ya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Sobat Prospekers.